Shalom Kak Doli. Halo, shalom. Apa kabarnya Kak Doli? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Oh ya Kak Doli, sebelumnya makasih buat kesempatannya pada hari ini untuk masuk di Zoom saya untuk saya menjelaskan tentang 2 cara hidup. Oke, kita langsung saja ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang 2 cara hidup kepada Kak Doli, di mana yang pertama di sini Tuhan menciptakan dunia atau menciptakan bumi, dan di sini juga Tuhan menciptakan manusia. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu untuk apa? Dia untuk berkuasa di dunia ini, ya kan? Untuk berkuasa di dunia ini di bawah otoritas Tuhan. Itu terdapat di dalam kitab Wahyu pasalnya ke-4 ayat 11 dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, dan karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakannya." Nah, di sini apakah manusia ini berhasil untuk menguasai dunia ini? Nyatanya tidak. Karena apa? Karena manusia telah menolak Tuhan. Di sini manusia telah menolak Tuhan, dan akhirnya manusia malah ingin hidup tanpa otoritas dari Tuhan, dan dia ingin berkuasa di dunia tanpa Tuhan. Dan di sini manusia telah lupa dengan Tuhan, tidak ada yang mencari Tuhan, tidak ada yang mencari Allah, dan semua orang telah menyeleweng. Dan apakah manusia di sini berhasil untuk menguasai dunia ini? Nyatanya gagal juga, tidak juga. Karena apa? Karena mereka tidak ada yang berbuat baik, mereka semua tidak ada yang berakal budi, karena tidak ada yang mencari Tuhan. Jadi mereka gagal dan akhirnya dia memberontak. Itu terdapat di dalam Roma pasalnya ke-3 ayat 10 sampai 12 dikatakan, "Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbaik, seorang pun tidak." Nah, selanjutnya apakah manusia sampai di situ saja memberontak dan dia mati? Tidak. Dan Tuhan tidak mau juga manusia itu mati selamanya. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Di sini Tuhan sangat mengasihi manusia sehingga dia tidak mau kita semua mati. Dia tidak mau kita mati karena Tuhan juga tidak mau hukuman Tuhan itu bagi orang yang memberontak adalah kematian dan penghakiman. Dia tidak mau kita dihakimi selamanya gitu. Jadi itu terdapat di dalam Ibrani pasalnya ke-9 ayat 27 dikatakan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Nah, apakah sampai di sini saja Tuhan menghakimi manusia? Nyatanya tidak juga, karena lagi-lagi kita tahu Tuhan itu sangat mengasihi manusia, sehingga di sini karena kasih-Nya yang besar, karena kasih-Nya Tuhan kepada kita, Dia mengutus anaknya tunggal, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia selalu hidup di bawah perintah Tuhan, dan Yesus mati untuk menggantikan kita. Dia ambil hukuman kita dan membawa pengampunan. Di sini Dia rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita dan menebus segala dosa kita. Dan terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh." Nah, apakah apakah Yesus sampai mati di situ aja, jadi menggantikan kita dan terus mati? Nyatanya tidak, karena di sini Tuhan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan Yesus di sini mengambil kuasa
di dunia dan yang sebelumnya diberikan kepada manusia dan akhirnya manusia itu gagal dan manusia mati, dan Yesus juga mati di sini untuk menggantikan kita. Akhirnya dia bangkit untuk mengambil kuasa itu di dunia ini dan berkuasa di dunia. Dan di sini Yesus telah mengalahkan maut, sekarang telah memberikan hidup yang baru kepada kita semua. Oke, itu terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar Ia telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, setelah kita melihat semua ini, di sini ada 2 poin yang kita lihat, bahwa di sini ada 2 cara hidup. 2 cara hidup yang kita pilih. Yang pertama, apakah kita tetap masih mengikuti jalannya manusia yang menolak Tuhan dan hasilnya adalah penghakiman. Yang kedua, kematian. Yang kedua, apakah kita memilih jalan yang kedua, itu mengikuti Yesus atau menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dan hasilnya kita akan diberikan hidup yang baru. Yang kedua, hidup yang kekal. Nah, itu terdapat di dalam Yohanes pasalnya ke-3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada Kak Doli, apakah yang mana Kak Doli pilih? Apakah cara yang pertama atau yang kedua? Kalau menurut saya sih mungkin yang kedua ya, karena dari penjelasannya yang tadi, yang dari pertama, Tuhan itu udah kasih kuasa ke kita, tetapi kita sebagai manusia, tetapi karena kita gak nyanyiakan kuasa itu, sehingga Tuhan mengirimkan anaknya, sehingga kita sebagai manusia sudah kita percaya aja sama Tuhan, supaya kita itu dapat kehidupan yang baru, hidup yang kekal gitu. Menurut saya itu. Oke. Ya betul, jadi Kak Doli memilih yang kedua ini, oke. Ya oke, karena Kak Doli memilih kedua ini, ada 3 caranya kita harus kita lakukan, yaitu pasti kita datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan atas dosa kita yang dulu dengan cara kita berdoa. Oke, mungkin saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan tentang 2 cara hidup ini Tuhan, dan kami boleh sadar atas tentang penjelasan ini, bahwa kami adalah orang yang tidak layak di hadapan-Mu, kami adalah orang yang berdosa, dan karena itu kami sadar kami meminta pengampunan dari-Mu, dan kami meminta pengampunan dari-Mu, dan kami mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan karena Engkau telah memberikan hidup yang baru dan hidup yang kekal, kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yang kedua, saat kita memilih jalannya Yesus, kita taat pada perintah Tuhan. Yang ketiga, kita percaya dengan janji-janjinya Tuhan, yaitu apa? Kita akan diberikan hidup yang baru dan hidup yang kekal. Terutama kita akan diberikan keselamatan dari Yesus sendiri. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa bagikan, yang bisa saya jelaskan tentang 2 cara hidup ini. Dan mungkin ada pertanyaan dari Kak Doli? Enggak ada sih, karena
Oh, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Sebelumnya makasih buat Kak Doli yang boleh hadir pada hari ini. Terima kasih Kak Doli. Shalom. Sama-sama. Shalom.